semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah Boyo kali ini bisa sharing kembali dengan teman-teman semuanya, Bunda hebat. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala aktivitas kita, serta dipermudah dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Ngomongin masalah dana perdapuran, Masya Allah banget ya. Apa kabar harga telur sekarang? Harga cabai keriting atau harga cabai rawit? Sekarang lagi tinggi-tingginya ya bun. Dan kita harus pintar-pintar mengatur serta mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, salah satu tips untuk menghemat dana keuangan rumah tangga kita yaitu dari dana pengeluaran untuk dapur kita ya moms. Nah, Bu Yu sudah mencoba dengan cara atau teknis belanja 1 minggu sekali. Nah, dirasa menurut Bu Yu ini cukup menghemat pengeluaran untuk dapur. Sebelum-sebelumnya Bu Yu belanja harian ya moms, tapi mungkin karena keluarga Bu Yu itu keluarga besar dengan 4 orang anak, jadi kalau harian itu cukup tinggi juga untuk dananya. Makanya Bu Yu siasati dengan cara belanja mingguan supaya belanja keluarnya tidak sering-sering, cukup 1 minggu sekali dan melakukan food preparation. Nah, gimana dengan Bunda hebat di sana? Pastinya berbeda-beda ya, tergantung dengan kebiasaan, tergantung dengan jumlah atau banyaknya anggota keluarga kita. Kalau jumlah anggota keluarga kita sedikit, ya harian juga tidak masalah ya, asal kita bisa mengontrol diri pas kita berbelanja hariannya ya. Sebelum-sebelumnya Bu Yu tidak pernah melakukan belanja mingguan ataupun preparation ya. Setelah melihat YouTube teman-teman berseliweran, akhirnya Bu Yu mencoba, oh ternyata salah satu cara untuk menghemat pengeluaran keuangan rumah tangga kita yaitu dari yaitu dana pengeluaran uang dapur. Teknisnya yaitu dengan cara melakukan food preparation dengan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, Bu Yu telah melakukannya selama 2 tahun ke belakang. Dan alhamdulillah bisa mengontrol pengeluaran untuk dapur Bu Yu. Lalu berapa sih dana atau budget yang harus kita keluarkan dalam 1 minggunya? Nah, tergantung juga dengan keuangan kita masing-masing ya bun. Sesuaikan dengan jumlah anggota keluarga kita juga. Nah, sekarang perkirakan aja anggota keluarga kita berapa jumlahnya, kali 3 kali makan, per 1 porsi makannya kita hitung berapa. Yang simpel-simpel aja, asalkan kandungan gizi, protein, atau buah-buahannya cukup buat keluarga kita. Nah, kalau Bu Yu sendiri menghitung budget per 1 minggu untuk makannya itu Rp200.000 mom. Alhamdulillah bisa dicukup-cukupi, tapi itu juga tergantung pas lagi harga sedang tinggi, biasanya Rp250.000. Nah, jadi siasati aja dari sisi apa sih pos yang harus kita hemat lagi. Oh iya teman-teman, nah di food preparation kali ini Bu Yu tidak membahas secara detail mengenai masalah tata cara menyimpan sayurannya ya. Nah, Bu Yu sudah bahas sih sebetulnya, ubek-ubek aja nih video Bu Yu sebelumnya di food preparation, cara bagaimana menyimpan sayuran yang baik atau food prep yang benar. Tapi kali ini Bu Yu pengen sharing dengan ibu hebat semuanya bagaimana cara bisa menghemat pengeluaran dapur keluarga kita supaya keuangan keluarga kita tetap aman ya. Sebetulnya mudah aja, ini tergantung kebiasaan kita sehari-hari sih. Tapi kita harus melihat dulu sikon keluarga serta sikon keuangan kita dengan baik. Nah, asalkan ada sayur, protein, buah yang sudah mencukupi untuk keluarga kita, insya Allah itu sudah mencukupi ya untuk kesehatan keluarga kita. Nah, kali ini Bu Yu cukup sederhana sih sebetulnya, karena masak Bu Yu itu tidak pernah yang neko-neko ya. Anak-anak juga
ya biasa-biasa aja, apa yang dimasak Buyut itu yang dimakan, asalkan tidak pedas karena keluarga Buyut tidak suka pedas ya. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, aduh Bun, keluargaku tuh nggak bisa seperti Buyut hemat kayak gitu, karena sekali makan aja harus lengkap, ada telur, ada ayam, ada lauk, ada ikan, atau misalkan ada buah-buahannya. Nah, itu juga menurut Buyut juga tergantung kebiasaannya, tapi kalian bisa menyiasatinya dengan baik. Tidak semuanya full protein hewaninya ada ya setiap hari. Contohnya telur, ada ayam, ada ikan juga lengkap di situ. Dalam satu kali makan, wah itu mah pastinya bobol. Nah, kita siasati aja apa yang kita tahu bahwa protein hewani bisa diganti dengan protein nabati seperti tempe tahu, atau misalkan salah satu aja, hari ini kita masak telur, besok masak ayam, besoknya lagi masak ikan lele atau lauk seperti ikan mujair dan lain sebagainya. Kan tidak harus tidak harus bareng-bareng ya, protein hewan itu ada dalam satu piring gitu. Kalian juga bisa menyiasati untuk buah-buahannya, tidak perlu buah-buahan yang mahal-mahal ya. Nah, kalian siasati misalkan dengan buah pisang atau buah pepaya, itu untuk vitaminnya insya Allah juga tidak kalah dengan buah-buahan yang mahal-mahal ya. Kalau Buyut sendiri tergantung ini juga ya, keuangan. Kalau misalkan lagi valid ya, dengan pisang juga ala kadarnya itu udah bisa. Jeruk 1 kilo aja udah yang murah meriah, sama vitamin C nya udah ada, atau misalkan buah naga buat kecil aja juga alhamdulillah. Biasanya yang paling boros pengeluaran untuk makan kita itu di pembelian protein hewani ya Bun. Nah, harga daging ayam juga cukup tinggi, apalagi daging sapi ya. Nah, sekarang siasati aja bagaimana caranya supaya bervariasi untuk protein hewaninya. Contohnya beli setengah kilo ayam, beli setengah kilo ikan, atau seperempat lele, atau misalkan seperempat udang. Itu bisa mewakili dan insya Allah tidak akan membuat bosan masakan kita sehari-harinya. Nah, pastinya di antara kita semuanya banyak yang bilang ya, wah aku mah nggak bisa nih kayak gini, terlalu hemat gitu ya. Dalam perdapuran segitu keluargaku nggak bakalan bisa tanpa adanya lauk pauk yang lengkap. Nah, Buyo bilang itu semuanya kembali ke diri kita masing-masing, sesuaikan dengan keadaan keuangan atau finansial keluarga kita, serta keadaan atau jumlah anggota keluarga kita, serta kebiasaannya ya. Jangan memaksakan, tapi kalau misalkan kalian pengen memanage pengeluaran rumah tangga kita dengan baik, ayo belajar dari sekarang hidup sederhana, berhemat mulai dari belanja mingguan kita. Nah, kalau keluarga Buyu sendiri dengan budget seperti ini, alhamdulillah disyukuri banget ya. Alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah anak-anak bisa makan setiap hari juga, itu sudah bersyukur. Dengan tidak bermewah-mewah ya, sesekali kita jajan di luar juga nggak apa-apa, asal sesuai dengan budget keuangan kita. Berhemat bukan berarti pelit atau mengekar segala keinginan keluarga, tapi belajar hidup sederhana, tidak berboros-boros, dalam artian kita belajar untuk tidak mubazir dalam makanan. Suami Buyu anti banget untuk mubazir ya. Nah, kalau misalkan ada anak Buyu yang tidak habis makannya, pasti diomelin. Nah, harusnya bawa makanan jangan banyak-banyak dulu. Nah, bertahap gitu ya. Kalau misalkan masih kurang boleh, tapi jangan sekaligus banyak yang akhirnya nantinya nggak kemakan, banyak tersisa di piring. Nah, suami itu nggak suka, pastinya dia akan menghabiskannya karena mubazir katanya. Nah, karena masih banyak saudara kita yang masih kekurangan atau sulit untuk bisa makan juga ya. Kita mudah bersyukur alhamdulillah sehari-hari udah bisa makan. Nah, sementara saudara kita di luar sana banyak kok yang masih susah untuk mendapatkan satu bungkus nasi aja harus kerja keras. Nah, sementara kita bermubazir-mubazir ya, banyak sekali makanan yang dibuang dengan begitu aja setiap harinya ya. Nauzubillah.
Apalagi negara kita Indonesia itu adalah salah satu negara di dunia yang memang tingkat untuk pembuangan makanan sisa itu paling banyak, yang berarti masyarakat kita masih bermubazir ya. Sementara negara lain, negara miskin yang lain sangat membutuhkan untuk makan. Jadi kita bisa berhemat dari mulai keluarga kita sendiri untuk tidak melakukan mubazir dalam segi makanan kita. Jadi masaklah sesuai dengan porsi keluarga kita. Atur porsi makan keluarga kita. Kalau misalkan belum bisa, belajar dari sekarang ya Bun. Baik Bunda hebat semuanya, karena video Buyo sudah habis, Buyo cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.